Halo sahabat-sahabat Silasmat, berjumpa lagi kali ini dalam videonya Silasmat. Semoga kita dalam keadaan baik, sehat semuanya ya. Pada saat ini materi ini akan menyampaikan posisi titik terhadap titik acuan 0,0 atau posisi relatif satu titik ya, posisi relatif titik terhadap titik 0,0. Dimana di sini ya kita akan membahas titik 0,0, kemudian posisi titik untuk membentuk suatu bangun datar ya. Kita dengarkan. Posisi titik P terhadap titik 0,0 ini adalah titik P ya. Kita hubungkan terhadap titik 0,0 akan membentuk menjadi, dia akan ke kiri sejauh 4 satuan. Oke, kemudian dia akan ke bawah sebanyak 5 satuan. Satuannya itu dihitung dari kotaknya ya, 1, 2, 3, 4 kotak jadi 4 satuan. Kemudian 1, 2, 3, 4 itu 5 satuan ke bawah. Sehingga untuk posisi titik relatif P terhadap 0 adalah at negatif 4, negatif 5 ya. Jadi terhadap titik 0, itu dia ke kiri dulu, baru dia ke bawah itu ya. Selanjutnya posisi titik B terhadap titik C, misalnya titik B terhadap titik C. Jadi titik acuannya adalah titik C ya. Kita akan meninjau titik B ini terhadap titik C. Bagaimana posisinya? Oke, yang pertama titik B itu dia harus berjalan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 satuan dia ke kanan. Setelah itu baru dia akan turun ke bawah sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setahu 7 satuan. Jadi titik B itu jika terhadap acuan titik C, maka dia posisi relatifnya akan berubah menjadi positif 9 dan negatif at positif 9 dan negatif 7. Itu simbolnya ya. Jadi dia bergeser terhadap titik C. Selanjutnya, misalnya ada sebuah bangun datar dengan titik acuannya adalah titik A. Jadi sebagai titik acuan, jadi posisi relatifnya adalah titik A. Jika titik B sejauh 3 dan 2 dan titik C sejauh 6 dan 0, begitu juga titik D sejauh 3 dari titik A dan negatif 5. Gambarkanlah pada bidang koordinat. Jadi kita gambarkan dulu, tuliskan dulu titik A dulu, negatif 5 dan 3 gitu ya, negatif 5 dan 3 koordinatnya. Kemudian dari titik A ini dia berjalan ke kanan, karena ini positif 3 berarti di kanannya 3. Kemudian ke atas, karena positif kan berarti ke atas 2 satuan. Maka disinilah kita tuliskan titik B, titik B nya gitu kan. Kemudian ke titik C, titik C nya adalah dari titik A itu 6 satuan, 6 langkah, 6 kotak. Nah, kemudian dia tidak bergerak ke atas dan tidak bergerak ke bawah, 0 tetap. Berarti di sini kita tuliskan adalah titik C. Oke, setelah itu ke titik D, ke titik D, ke titik D 3 satuan ke titik D. Nah, 3 satuan, dan sedangkan ini negatif 5 turun ke bawah. Turun ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Sini kita buat titik D. Gitu ya. Kemudian kita hubungkan titik A ke titik B. Kemudian kita gabungkan titik B ke titik C.
Kemudian titik A ke titik D, ke titik C ke titik D akan membentuk sebuah layang-layang. Gitu ya. Jadi titik relatifnya tadi adalah titik A. Dari titik A akan membentuk titik B, ada at-nya. Jadi ini simbol ini jangan dilupa. Berarti titik acuannya adalah titik A maksudnya. Oke, mudah memahami untuk belajar titik acuan ya, posisi relatif dari suatu titik. Kita berpikir sejenak. Oke. Kita coba membahas soalnya. Diketahui letak titik A 6,1, B 6,9, C 2,5 dan D 2,1 pada bidang koordinat akan membentuk bangun apakah belah ketupat, apakah jajar genjang, apakah trapesium sama kaki, apakah trapesium siku-siku. Nah, kalau di sini kalau kita lihat dari pertanyaannya dia tidak ada artinya titik acuannya, hanya ditulis gambarkan aja titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Tinggal A kita perhatikan 6,1 ya, 6,1 kita tuliskan. Kemudian B 6,9 ya, C itu 2,5 ya, sedangkan D adalah 2,1. Oke, kita hubungkan semua titik tersebut. Oke. Kemudian kita hubungkan semuanya. Oke. Terlihat di sini adalah ini siku-sikunya. Ini CD sejajar dengan AB. Berarti ini trapesium. Trapesiumnya adalah lihat di sini. Panjang dari AD, siku-siku. Maka ini adalah trapesium sama trapesium siku-siku. Jadi gambar ini akan membentuk A 6,1, B 6,9, C 2,5 dan D 2,1. Maka gambar yang terbentuk adalah trapesium siku-siku. Gitu ya. Selanjutnya selanjutnya adalah soal titik 4, -6 terhadap titik acuan 0,1 adalah berjarak. Apakah 4 langkah ke kanan dan 7 langkah ke atas? Apakah 3 langkah ke kanan atau 6 langkah ke atas? Atau 4 langkah ke kiri dan 7 langkah ke atas? Atau 2 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas? Maka akan kita mencoba. Yang pertama-tama adalah buat dulu misalkan A itu 4,-6 dan B adalah 0,-1. Titik acuannya adalah 0,1 titik B, titik A ke titik B. Jadi relatifnya adalah kita akan coba ini titik B nya ya 4,-6. Maka nanti titik A itu kita perhatikan 0 dikurangin 4 sama dengan -4 atau 4 langkah ke kiri. Nah, 4 langkah ke kiri, 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kiri ya. Kemudian dia ke atas, 1 dikurang atau -6 sama dengan 7 atau 7 langkah ke atas. 7 langkah ke atas. Iya, 7 langkah ke atas. Jadinya jawabannya adalah 4 langkah ke kiri dan 7 langkah ke atas. Kalau misalnya titik dari 4,-6 itu terhadap acuannya 0,6. Jadi ini at-nya adalah nanti kita dapat ya -4, -4 dan 7 itu hasilnya. Oke, selanjutnya jarak titik -5,2 terhadap sumbu X. Apakah 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, ataupun 5 satuan? Pertama-tama kita buat di titik koordinatnya dulu -5 dan 2. Kita perhatikan, kita tinjau terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X berarti X di sini. Berapa jaraknya terhadap sumbu X?
Berarti di sini kalau kita lihat 1 dan berarti ini jaraknya adalah 2 satuan terhadap sumbu S. Terhadap sumbu Y berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Berarti di sini jawabannya adalah 2 satuan. Mengerti apa yang disampaikan? Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, atau di kolom komentar. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk pembelajaran hari ini untuk koordinat. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti. Terima kasih sudah bisa menonton video ini sampai akhir. Bye bye semuanya, semangat.